Pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan insya Allah masih dalam keadaan sehat, afiah, taufik, hidayah. Tadi kembali ke bangku sekolah. Solusinya bagaimana kalau kita ditimpa dengan berbagai macam, diterpa dengan segala musibah, bencana. Pertama, ingat bahwa alam semesta adalah makhluk. Makhluk akan tunduk kepada Sang Khalik. Khalik, Allah, menegaskan kepada kita, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah menegaskan, siapa daripada hambaku yang memiliki kunci pegangan sebagai hamba yang bertakwa, niscaya di setiap masalahnya akan diberikan jalan keluar. Gak kuat dengan cobaan, telepon Allah. Ud'uni astajib lakum. Pintalah kepada saya, maka saya akan kabulkan. Saya ingat ada cerita begini nih. Zaman dulu sebelum Rasul diutus, itu namanya zaman jahiliyah. Ya Bu? Zaman jahiliyah itu bukan karena mereka tidak bisa baca nulis. Bukan karena juga mereka tidak tahu ilmu strategi peperangan. Bukan juga tidak tahu masalah ilmu ekonomi. Orang Arab zaman dulu melakukan perdagangan itu sampai daratan Cina. Eropa masuk semua. Lah kita ke Tanah Abang nyasar. Apa yang disebut zaman jahiliyah? Karena mereka tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dinomorduakan. Anak dikubur hidup-hidup. Lahir anak perempuan dikubur. Betul. Hobinya nanggep dangdut. Nyawer kanan kiri. Judi di mana-mana, mabuk siang dan malam. Ya. Nggak boleh ngelihat yang bening sedikit diperkosa. Itu zaman dulu. Zaman jahiliyah. Tapi ketika pasukan Abraha mau masuk menyerang kota Mekah, guncang orang-orang Mekah, datang ke Ka'bah. Ya Rabbah hadzal bait, wahai Tuhan yang punya Ka'bah, tolongin saya. Saya ini dalam musibah, dalam bencana. Allah hancurkan pasukan Abraha dengan seekor burung ababil. Ya, itu orang kafir. Orang yang tidak beriman, yang tidak memiliki komunikasi baik dengan Allah. Nah, permasalahan kita beriman kepada Allah tapi tidak yakin. Giliran kita dikasih kemewahan, tadi kepingan daripada surga itu kan Indonesia. Lupa saat menjabat, nggak ingat sama rakyat. Dendam ditaruh di dalam hati. Jangan sampai si A naik. Kalau si A naik, hancur saya. Setelah dia naik, nggak taunya makin hancur. Ini yang kejadian. Kebencian satu sama lain di otaknya hanya apa? Kekuasaan materi dunia belaka. Takwa dihilangkan. Kalau zaman jahiliyah, anak perempuan ditanam hidup-hidup. Zaman sekarang anak laki sama perempuan banyak di tong sampah. Narkoba satu sisi dilarang, pengedar banyak banget. Mabuk tradisi. Kemarin itu kan malam Valentine tuh. Katanya Allah mau coba-coba kamu sama saya. Ya. Krakatau diawasin. Kalut sama Gunung Kelut kita. Yang
Yang diawasin Krakatau, kenapa yang batuk yang lain? Ini kan komunikasi sama Allah. Intinya adalah takwa. Menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Kunci itu kita pegang, maka rasa damai ketika kita minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kesejukan untuk bangsa kami, maka Allah akan berikan kesejukan tersebut. Nah, yang bukan damai aja nih. Emang damai Indonesia aku memang damai. Pemimpin juga harus damai. Pejabat pemerintah harus damai. Nggak usah saling tunjuk. Oh, itu yang salah di sana. Kan kalau nunjuk ke sana satu, ke kita 4. Mawas diri, paham. Kembali, Allah janji kok di dalam surat Al-Anfal. Ketika kita beristighfar kepada Allah, maka Allah tidak akan mengazab kita semua. Ketika kita mau bersandar kepada Allah, maka Allah akan jauhkan kita daripada musibah. Ada cerita yang menarik begini nih, Bu. Itu perang Badar. Bu. Perang Badar itu kan kaum muslimin cuma 313. Ya. Kaum kafir 2000-an. Pasukan berkuda kaum muslimin hanya 20 atau 30. Pasukan berkuda kaum kafir hampir 500. Pedang orang Islam, pedangnya 100-an. Orang kafir, pasukan pemanahnya aja 700. Secara angka matematik dan logika, nggak akan mungkin bisa menang kita. Tapi karena hubungan Rasulullah dengan Allah itu sangat luar biasa. Angkat tangan, Allah. Nih kalau engkau hancurkan kami, engkau kalahkan kami, maka engkau tidak akan disembah selamanya. Dan aku yakin bahwa kemenangan engkau akan berikan kepada kami. Apa yang terjadi? Allah utus para malaikat turun membantu Nabi Muhammad. Akhirnya Islam pun menang. Nah, kita ini kadang-kadang doa dari pagi sampai subuh. Nggak tidur-tidur, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tapi nggak dikabul-kabulin. Ini salahnya di mana nih? Salahnya di mana? Ya. Saya kasih kunci mau. Mau. Ada orang kehausan di padang pasir, sedang haus cari air. Sama seperti kita berdoa siang dan malam, tapi kagak ketemu jawabannya. Ainama yustajab bihi. Bagaimana Allah akan kabulkan doanya? Masyrabuhu haram. Minumannya haram. Wa ma'kuluhu haram. Makanannya haram. Wa malbasuhu haram. Dan pakaiannya juga haram. Kata Allah, siapa lu? Yuk kita introspeksi diri yuk. Kita kembali kepada Allah. Yang akhirnya ketika kita minta sama Allah, munajat, Allah kabulkan, perbanyak istighfar. Solusi yang pertama.